Halo sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Mas Ayu Fitria di podcast Bawaslu RI. Tentunya masih dengan doa yang sama, semoga sahabat Bawaslu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di episode podcast Bawaslu kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sosok yang sangat ditunggu oleh sahabat Bawaslu pastinya. Langsung saja kita sapa, telah hadir bersama kita Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja. Selamat sore Bapak. Sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua sudah berkenan mengisi podcast Bawaslu RI. Gimana nih Pak Ketua kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Tentunya di tahapan yang sedang berjalan ini sangat padat-padatnya ya Pak Ketua pastinya. Paling padat ya di provinsi sama kabupaten kota. Karena memang hajatnya. Karena hajat di sana. Oke, Pak Ketua, tak kenal maka tak sayang Iya. nih. Dan sebagai informasi juga sahabat Bawaslu bahwa Pak Rahmat Bagja ini sebelumnya pernah sebagai anggota koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa periode 2017 dan 2022 dan saat ini diamanahkan sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Tentunya bukan perjalanan yang singkat gitu ya Pak Ketua, tapi pastinya sahabat Bawaslu juga ingin tahu sedikit nih cerita perjalanan Pak Ketua di dunia kepemiluan ini seperti apa. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak Ketua. Sejak kapan? Sejak kapan? Saat sudah mulai bergelut di dunia kepemiluan Pak Ketua. Tahun 99, pas jadi mahasiswa kan, tahun 99 saya semester kedua atau ketiga ya. Jadi pemantau di UI. Dulu ada lembaga pemantau namanya UNFREL, University Network for Free Elections. Saya jadi di pemantau di Simpul UI. Ya. Untuk kemudian melakukan pemantauan di lingkungan Jabodetabek. Nah, itu yang jadi perkenalan pertama dengan pemilihan umum pada saat menjadi pemilih pemula, jadi pemantau tahun 99. Kemudian tahun 2004, tahun 2003 saya 2003 atau 2004 awal direkrut, bantuin Mbak Titi. Mbak Titi Anggreni direkrut oleh ketua dan anggota Panwas Pemilu 2004, Panwas Pemilu Pusat 2004, ada Prof. Komarudin Hidayat, Pak Saud Sirait, wakil ketuanya, kemudian ada Pak Topo Santoso, Mas Didi, Bu Nur Siti Nurjana, Pak Rozi Munir, masih ingat saya anggota-anggotanya, Pak Bambang Aris Sampurajati, Kapolda Jawa Tengah terakhir, kemudian Pak Masudi Ridwan, Kajati terakhirnya ya, Kajati Sulawesi Selatan. Kemudian ada yang dari polisi, ada 2 dari polisi ya. Itu menjadi anggota Panwas. Nah, jadi staf Panwas Pemilu Pusat 2004. Jadi pengalaman pemilu sudah dimulai dari 99, 2004 sebagai staf Panwas. Jadi saya ngalamin jadi seperti Mbak ini yang ngalamin. Dulu masih ada mesin fax, saya ngalamin nge-fax ke seluruh Panwas Pemilu provinsi. Kemudian saya ketemu sama Ketua Panwas Pemilu Jawa Tengah, namanya Nur Hidayat Sardini, yang akan menjadi Ketua Bawaslu pertama kan. Betul. Kemudian ketemu dengan Bu Andi Nurmati, Ketua Panwas Provinsi Lampung pada saat itu. Kemudian ada juga Ketua Panwas Sulawesi Selatan yang akan jadi Wakil Ketua MK, Pak Aswanto. Jadi banyaklah pengalaman di Panwas, jadi staf Panwasnya 2004. Mengalami buat laporan, kajian, bermalam-malam, berminggu-minggu kan di kantor Panwas. Nggak pulang-pulang. Ini sudah ngalamin lah. Kemudian kalau teman-teman staf kemudian mengeluh begini-begini, saya sampaikan saya sudah mengalami. Sudah lebih senior ya. Sudah lebih senior. 2004 itu. Kemudian tahun 2009 karena saya kuliah S2, jadi tidak ikut serta di lembaga pengawas ataupun yang berhubungan dengan lembaga pengawas. Kemudian setelah pulang 2012 ya, 2010 saya di TA Badan Kehormatan DPR. Kemudian 2012 ada panggilan dari Staris DKPP itu. Staris bukan Kasek ya, tapi sekretaris ketua. Jadi Mas Nur Hidayat Sardini dianggap sebagai Staris DKPP pada saat itu, kan anggota DKPP. Untuk bantu membuat kode etik penyelenggara pemilu dan pedoman
beracara pada saat itu. Ada yang bilang tata beracara, pedoman beracara masih perdebatan. Pada saat itu masih perdebatan. Dan kemudian 2012 ini bertemu dengan banyak pemantau kan, jadinya kami dikumpulkan dalam namanya tim Pokja DKPP. Tim Pokja DKPP. Karena pada saat itu saya jadi dosen juga di Universitas Al-Azhar, jadi Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Membantu teman-teman DKPP membuat kode etik penyelenggara pemilu dan akhirnya ditemukan namanya judulnya Pedoman Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari situ pada saat itu akhirnya lebih mengenal kembali dunia kepemiluan. Kembali lagi setelah 2004 jadi staf, kemudian DKPP jadi tim Pokja. 2016 daftar kan, proses 2016 menjadi awalnya pengen jadi Bawaslu provinsi. Awalnya gitu. saya pengen jadi Bawaslu provinsi itu. Provinsi mana nih Pak kalau boleh tahu? Karena masih, kalau nggak salah, sudah jadi di Tangsel ya pada saat itu. Kemungkinan jadi Bawaslu provinsi Banten. Tapi enggak deh, umur sudah mencukupi untuk Bawaslu RI. Kenapa Jadi tidak kenapa gitu ya, tidak Pak? Bawaslu RI saja langsung sekalian, dan udah kenal kan, environment-nya udah kenal. Pernah bantu-bantu DKPP, sudah kenal pemantau-pemantau, ketemu sama Bang Jerry Sumampau, ketemu sama Mas Agus Melas, ketemu Mas Jojo Rohi, ketemu Kang Kakak. Secara bekal pengalaman juga sudah memumpuni. Akhirnya gitu sudah ya, ketemu dengan para ini, ya sudahlah. Akhirnya daftar di Bawaslu RI tahun 2016. Agak akhir September kalau tidak salah itu mulai proses seleksinya. Akhirnya 2017 jadi Bawaslu RI. Alhamdulillah, rezekinya luar biasa sekali Pak Ketua ya. Jadi begitu, jadi proses. Jadi kalau yang bilang tiba-tiba jadi Bawaslu RI, enggak. Saya sudah mulai proses dari pemantau, dari staf Panwas Pemilu pusat. Dulu staf Panwas Pemilu pusat sebutannya. Kemudian jadi tim Pokja DKPP, membantu teman-teman ketua dan anggota DKPP dalam membuat kode etik penyelenggara pemilu. Jadi tidak instan ya, tidak kan instan. Banyak proses yang dilalui. Banyak Pak proses. Ketua. Memang saya belum pernah menjadi komisioner, tapi pernah jadi staf. Jangan lupa, termasuk penyelenggara pemilu juga kalau gitu kan. Jadi sudah tahu betul apa yang dirasakan staf-staf saat ini. Tahu betul, Mbak. Pernah merasakan beban dari komisioner, tiba-tiba ada penugasan, sore terpaksa tidak pulang. Kalau teman-teman sekarang staf bilang saya nggak pulang 2 hari ya sudah. I have been there, saya sudah melalui itu. Jadi jadi sekarang mengerti bagaimana. Bahkan saya bilang sama dulu ada Afif kan di periode sebelumnya di 2017-2022 ketua dan anggota, kami dengan Mas Afif bilang, gue pemantau begini, enggak. Kalau gue jadi staf, gue udah ngerti bagaimana teman-teman ini melayani dan juga melakukan tugas fungsi penugasan dari teman-teman komisioner. Luar biasa Jadi sekali. Jangan tanya bahwa mereka harus juga kita perhatikan yang begini-begini sama para staf ini. Karirnya, kemudian dulu Panwas Pemilu Pusat itu ad hoc, hanya 2 tahun kalau tidak salah, setahun atau 2 tahun. Di tahun 2004 itu, sehingga stafnya pun diambil dari KPU, sebagian dari KPU yang ASN-nya, sedangkan yang lain staf honorer ya, seperti saya termasuk staf honorer pada saat itu. Luar biasa. Jadi betul-betul meniti karir dari ngalamin nge-fax malam-malam. Kenapa nge-fax tidak pagi? Karena malam jalur komunikasinya tidak terhambat, karena cepat kalau langsung ke malam. Dulu masih jaringan internet juga kan malam yang paling cepat. Tidak seperti sekarang lah. Luar biasa sekali sahabat Bawaslu. Kalau tadi Pak Ketua cerita sudah bergelut di dunia kepemiluan sejak tahun 1999 tadi ya, itu umur saya masih 3 tahun Pak Ketua. 3 tahun ya. Di umur saya 3 tahun Pak Ketua sudah melalang buana di dunia kepemiluan. Tentunya sudah tidak diragukan lagi kapasitas beliau dalam dunia kepemiluan ini. Nah Pak Ketua, saat ini kan di periode saat ini itu Bawaslu mengedepankan kerja-kerja pencegahan gitu ya. Nah, kurang lebih bisa dikatakan bahwasanya hari ini Bawaslu kuat secara pencegahan dan juga tegas secara penindakan. Kalau boleh tahu ya Pak Ketua, di tahapan yang saat ini sedang berjalan, apa saja sih yang sudah Bawaslu lakukan baik dari sisi pencegahannya maupun dari penindakannya? Oke, dalam beberapa hal.
dalam pemetaan kerawanan kita, ada indeks kerawanan pilkada. Sekarang kan masuk pilkada, bukan pemilu. Kalau pemilu berbeda lagi, ada indeks kerawanan pemilu dan indeks kerawanan pilkada. Kami sudah di Bawaslu RI sudah tekankan ke teman Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota yang pada saat ini melakukan pilkada serentak. Dalam sejarah pilkada ya, ini pertama kali pilkada serentak. Jadi saya mengalami yang pertama kali, misalnya pilkada dalam keadaan bencana, darurat bencana, COVID-19. Kemudian sekarang pilkada serentak yang semua pilgub dan pilwako dan pilbub dilakukan dalam satu hari bersamaan di pemungutan suaranya. Nah, apa yang paling penting? Yang paling penting adalah tadi pencegahan. Kenapa pencegahan? Untuk kemudian meredusir pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi ataupun ada pelanggaran-pelanggaran sehingga kemudian bisa dihentikan. Nah, jangan sampai juga karena terlalu banyak di pencegahan takut untuk menindak. Nah, jadi persoalan juga. Nah, kami minta kepada teman-teman kalau sudah kita awasi, kemudian ada masalah, kita cegah, kemudian tidak bisa kita cegah juga, akhirnya terpaksa kita tindak. Tindakan itu yang terpaksa. Oke. Jadi kemungkinan karena proses pengawasan itu bisa, enggak biasa kok, ini ada hal yang baik juga dari misalnya dari kampanye misalnya, debatnya bagus, tidak ada masalah, substansi debat terpenuhi, sudah itu memenuhi, tidak usah kemudian kita cegah kan? Apa yang kita cegah? Kalau bermasalah baru kita cegah. Ada indikasi potensi bermasalah baru kita cegah. Jadi dulu masih ingat cegah, awas, tindak. Makanya pada saat periode 2022 nggak bisa. Awasi dulu baru kemudian cegah, tindak. Karena setiap pengawasan itu tidak selalu mencari yang jelek. Kita buat laporan yang LHP itu yang disebut formulir A itu, yang kemudian dulu masih form A1 sebutannya, sekarang form A, adalah untuk menulis kondisi pada saat kita melakukan pengawasan. Misalnya, kemarin pada saat pelantikan pemilu, tahapan pemilu kan baru berakhir ketika pelantikan DPR RI, DPD itu selesai dilakukan 1 Oktober 2024. Kemudian kapan paling terakhir? Pada saat pelantikan Presiden, saat 20 Oktober 2024. Yang baru saja kemarin. Baru saja kemarin. Saya hadir di situ, bukan hanya sebagai undangan, tapi juga sebagai pengawas. Kenapa? Itu tahapan terakhir. Jangan lupa juga di MPR bahwa itu tahapan terakhir. Kalau ada masalah di situ, kita masih bisa buat LHP gitu. Misalnya ada masalah kemudian, kemarin perdebatan misalnya, ini pakai tap MPR atau pakai SKKPU? Ya pakai SKKPU. Untuk apa? Untuk menghargai dan juga menandakan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilu itu telah selesai. Dan hasilnya adalah SK penetapannya. Pelantikan adalah proses dari itu. Misalnya, SK penetapan itu yang kemudian di-challenge oleh pasangan 01, 03 di Mahkamah Konstitusi. Itulah yang dibacakan oleh Ketua KPU pada saat 20 Oktober 2024. Kalau itu tidak dibacakan, apa kemudian dasar pelantikannya? Tap MPR dari mana? Kemudian tap MPR bisa kemudian ini nggak bisa. Berita acaranya mungkin, tapi dia presiden terpilih menjadi dasar pelantikan itu dari KPU. Itu kerennya penyelenggara menurut saya. Setelah reformasi. Luar biasa sekali. Dan kalau tadi yang disampaikan Pak Ketua itu berarti tentunya juga ada program-program strategis gitu ya yang dilakukan Bawaslu sepanjang tahapan yang berjalan, baik itu pemilu kemarin dan saat ini yang sedang berjalan tahapan pemilihan. Nah, boleh disampaikan juga ke sahabat Bawaslu untuk lebih tahu kira-kira apa saja sih program strategis Bawaslu saat ini? Program strategis Bawaslu misalnya pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri. Lebih khusus netralitas ASN. Sekarang juga ada program strategis kami memperbaiki kerjasama dengan teman-teman kepolisian dan tentara untuk pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri. Kenapa? Karena akan masuk kepada kode etik ya. Sepanjang masalah attitude itu masuk kode etik. Tapi kalau sudah penggunaan anggaran, penggunaan mobilisasi pasukan untuk pasangan calon tertentu itu sudah pidana. Berbeda lagi pendekatannya. Nah, itulah yang kemudian program yang sekarang ada masalah apa? Karena Komisi Aparatur Sipil Negara sudah bubar, dibubarkan. Oleh sebab itu bagaimana nanti akhirnya dengan BKN sekarang? Kita koordinasi dengan BKN untuk sejauh mana kasus-kasus yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu lanjut kepada
BKN untuk ditindaklanjuti. Betul. Kenapa? Karena kalau pilkada paling menarik itu adalah peningkatan pelanggaran netralitas ASN. Oh, Selalu jadi pilkada catatan juga jadi nih untuk catatan, sahabat isinya itu Bawaslu. menjadi program kami. Hmm. Ini enggak kadang-kadang kan kita tidak usah publish ya. Yap. Kita sampaikan bahwa menurut Bawaslu kita sampaikan kepada BKN. Jadi untuk kemudian menindaknya bukan di Bawaslunya akhirnya. Finishing touch-nya itu ada di teman-teman BKN. Betul. Dan ini seringkali juga disalahpahami oleh masyarakat kita. Betul. Dianggap kita tidak bekerja. Betul. Padahal kan memang keputusan finalnya yang mengetuk palunya itu ada di BKN ya. Di kami rekomendasi bahwa yang bersangkutan melanggar atau tidak di kami. Nanti silakan BKN untuk kemudian menindaknya. Tindak lanjutnya. Karena kami bukan PPK, kami bukan pejabat pembina kepegawaian. Betul, betul. Jadi memang dari dulu juga pemilu juga demikian. Dulu ada KASN, sekarang tidak ada, sekarang di BKN langsung. Sekarang kami serahkan kepada BKN. Kita uji juga nih BKN ya, gitu, untuk kemudian dalam pengawasan netralitas ASN. Nah, kemudian apalagi program yang di tahun ini misalnya, tahun ini untuk peningkatan kapasitas SDM. Kami agak serius nih dalam meningkatkan kapasitas SDM. Dalam misalnya dulu pelatihan itu BIMTEK itu 3 hari, sekarang sudah 5 hari di awal itu. Untuk kemudian teman-teman serius dalam melakukan pengembangan kapasitas dan peningkatan kapasitas setelah lulus jadi komisioner. Jadi komisioner itulah yang kemudian harus dilakukan teman-teman komisioner di Bawaslu Kabupaten Kota, di provinsi juga. Supaya juga lebih maksimal dalam melakukan tugas-tugas yang diemban ya Pak Ketua ya. Kemudian setelah itu di zaman ini ada namanya perempuan berdaya mengawasi. Itu dalam pusat pengawasan partisipatif kan. Kita masukkan programnya perempuan berdaya mengawasi. Luar biasa sekali. Kemudian ada lagi kita tahu ada permasalahan berkembangnya unproportional relations, hubungan yang tidak pantas ataupun kekerasan dalam lingkungan penyelenggara pemilu. Iya. Dan yang biasanya berbasis itu gender juga, dan lain-lain. Betul. Dan dalam ini kita melakukan semacam training, pelatihan yang kita lakukan pada saat ini sudah 2 kali, ke depan juga ada. Kemudian juga pengembangan pengawasan media sosial yang pada saat ini sudah ada kerjasama dengan teman-teman platform, misalnya Google sudah nih berkali-kali, kemudian TikTok terbuka akhirnya, kemudian juga Meta, dan ada kemudian di Meta, TikTok, kemudian ada jalur aduan yang bisa klik teman-teman. Kalau di Meta itu 3 titik itu ya, titik untuk melaporkan jika ada konten-konten yang bermasalah. Kemudian di Instagram juga demikian ya, sekarang ada Twitter, X kan. X. Nah, itu sudah kita lakukan kerjasama dan juga penindakan jika ada permasalahan hoax, berita bohong di media sosial. Itu yang jadi program kami. Sekarang juga terbukti menurun kan. Sekarang jumlah serangan-serangan di media sosial. 2024, pemilu 2024 ini lebih cenderung menurun. Tidak seperti 2019. Karena kita belajar 2014 kita biarkan, 2018 jadi booming di Pilkada DKI. Kemudian 2019 lebih booming lagi. Akhirnya tahun 2020, 2021 pada saat Mas Aban ketuanya, kita sudah Mas ini nggak bisa dibiarkan ke depan. Kalau seperti ini akan jadi persoalan jika kita tidak kemudian punya perhatian lebih terhadap kasus-kasus di media sosial. Betul. Akhirnya kerjasama dilakukan dengan berbagai platform dan setelah 2002 lanjut akhirnya kita bisa meredusir berbagai hoax dan juga berita bohong yang ada di media sosial. Dan tentunya keberhasilan hari ini juga tadi ya, karena mengedepankan pencegahan ya Pak Ketua ya. Sudah belajar dari pengalaman yang sebelumnya, pengalaman jadi tentang hoax dan memitigasi. kawan-kawan. Dan ya kita punya pengalaman kan, gedung ini dilemparin bom molotov. Iya. Mbak Saya masih juga ingat, merasakan Pak Ketua. kami 2 hari terjebak di gedung ini, tidak bisa keluar, akhirnya keluar jam 3 pagi. Mungkin teman-teman tidak tahu, kami keluar jam 3 pagi lewat
pintu samping, Hmm. dengan pengawalan ketat. Yap. Jadi pengalaman ini ya tentu pelajaran berharga tahun 2011. Nah, tadi kan sempat disinggung sedikit soal kejadian khusus ya Pak Ketua. Yeah. Penasaran dong sepanjang 2 periode ini apa saja sih yang sudah Pak Ketua alami sepanjang menjabat terkait ada tantangan atau pengalaman-pengalaman yang khas atau unik sepanjang melakukan kerja-kerja kepemiluan ini Pak Ketua? Pengalaman yang agak ini jadi ancaman terhadap nyawa misalnya, itu ada. Oh, ada ya Pak Ketua. Kami dapat SMS tahun 2019, masih ada SMS ya. Semua dapat SMS ini, kecuali Bang Frits tidak dapat SMS. Ancaman bunuh. Disebut sebagai halal darahnya. Ampun. Halal darahnya. Halal darahnya, hanya Bang Frits yang tidak halal darahnya. Bang Frits protes. Saya masih ingat tuh di pleno. Ini pengalaman menarik harus saya ceritakan ya. Bang Frits di pleno. Kok gua nggak dapat sih, Jak? Ancaman begini. Kok lu dapat, Kak Dewi dapat, Pak Abhan dapat, Afif dapat, lu gua enggak. Bang, kalau kami ini harus dihalalkan dulu darahnya. Kalau Abang sudah halal dari dulu. Ya tadinya mencekam jadi jokes ya. Iya, Abang non-muslim. Abang langsung aja dibunuh. Nama Abang udah jelas. Nama Kristiani. Udah, Frits Ewa Siregar. Bunuh langsung. Kalau ketemu, langsung ketawa ngakak semuanya pada saat itu. Abang kan disebut kafir kan pada saat itu. Ampun lah ini. Jadi Bang Frits, akhirnya Bang Frits, saya masih ingat tuh Bang Frits itu seminggu setelah itu, saya masih ingat Bang Frits, nanti diingatkan juga ke Bang Frits bagaimana dia punya kegundahan itu. Jadi pada masa di kantor itu, dia ngundang, Jak, kesini Jak, ke ruangan gua. Ya udah Bang, apa sih Bang? Sini, duduk. Berdiri gini, Jak, kalau ada bom bunuh diri masuk lewat, kan di sini bawah itu kan lorong kan. Betul. Untuk masuk ke gedung kan. Ruangan mana yang pertama kali kena? Ruangan Abang. Ruangan Abang, Bang. Iya Jaya, ruangan ini ya Jaya. Kalau bom itu ke atas atau ke bom itu, Bang, bom itu. Karena saya lumayan agak asal-asal begini, saya agak agak perhatian. Bom itu dalam ini, saya doain ini film perang. Bom itu kan ke atas sama ke samping, ke bawah juga ada, tapi tidak begitu kuat ya. Kena juga di bawah, pasti ada lubang di bawahnya. Tapi yang paling ke atas dan ke samping, Bang. Ke atas ya ruangan Abang. Apalagi bomnya kalau pakai mobil box terbuka, jodor banget. Yang kena tuh Abang sama Kak Dewi. Langsung dia buku, wah begitu ya. Sudahlah Bang, mati itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi pastinya ada rasa kekhawatiran ya. Iya. Dan rumah kami itu dijaga. Rumah kami itu dijaga ketika masuk tahapan yang rawan. Rumah kami itu dijaga. Ada satu aparat keamanan dan juga yang akan berhubungan langsung dengan jika ada masalah, langsung berhubungan dengan polsek setempat, polres setempat untuk membantu jika ada permasalahan keamanan di rumah. Karena yang patut dijaga keluarga juga. Kan tidak salah sebenarnya. Keluarga kami tidak salah. Kok kemudian bisa disasar? Itu jadi perhatian kami. Betul. Afif juga demikian, sama semua dijaga. Mas Abhan juga demikian. Dan bahkan beberapa kali Mas Abhan itu diminta pakai vest. Pakai rompi anti peluru. Kalau saya agak gemuk, jadi susah tuh nyari vest yang pas itu. Tapi ya itu pengalaman di periode yang lalu. Makanya periode sekarang itu tidak sekencang benturannya tidak sekencang tahun 2019. Kemudian dulu saya masih anggota kan. Saya masih Korwil Papua, dulu baginya Korwil itu pulau. Berpulau. Korwil Papua. Jadi saya mengalami banyak hal di Papua. Seluruh anggota Bawaslu, saya kira itu hampir tidak ada yang pernah di periode saya, periode 2017-2022 yang dulu ya. Tidak pernah naik pesawat kecil. Hanya Kak Dewi naik pesawat kecil yang 12 orang. 12 kalau tidak salah pada saat itu ke satu pulau di Kepri. Saya naik pesawat kecil yang 7 orang di Yalimo. Dengan Bang Frits. Saya dengan Bang Frits pada saat itu. Berdua mengawasi jalannya PSU di Yalimo.
PSU Apalagi terakhir sedang PSU pilkada, itu ya. ya, sedang panas-panasnya Sedang pasti Pak Ketua. panas-panasnya. Mengalami juga koordinasi dengan Bang Frits misalnya, pada saat Bang Frits agak kemajon, saya bilang. Apa itu Pak? Kemajon itu terlalu mendahului, sehingga tidak berpikir bahwa keamanan itu sangat penting. Ketika mengawasi pilkada di Papua. Saya bilang, makanya Bang tanya sama Kodim Papua. Akhirnya, ini aja nggak bisa, masih pada saat itu, PSU atau pilkada di Tolikara apa di mana gitu. Beliau tidak bisa keluar dari hotel karena banyak letusan senjata katanya. Telepon saya. Karena saya Kodim Papua, ini gimana? Polres belum ada. Loh, abang nggak komunikasi sama Polres ketika turun? Enggak, Bang. Papua ini berbeda. Abang kalau apapun kita sebagai penyelenggara, terutama penyelenggara pusat, itu harus hati-hati. Abang harus komunikasi kepada teman-teman aparat keamanan. Jadi abang sekarang nggak bisa keluar kan? Nggak bisa keluar. Ya sudah, nanti kita telepon lah kan. Terus ternyata Kapolresnya, karena dua wilayahnya, dua kabupaten ini satu Polres, Pak Kapolresnya masih menuju ke sana. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup. Jadi kami menghubungi teman-teman tentara akhirnya untuk mengamankan Bang Frits. Itu yang terjadi. Banyak cerita tentang Bang Frits lah, lucu-lucu lah sama Bang Frits untuk abang ini nggak berpikir Papua itu bukan Jawa, Bang. Kalau Papua Jawa oke lah, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Papua agak berbeda. Makanya saya itu dulu periode yang lalu tuh 2 bulan sekali ke Papua. Sekarang hampir tidak pernah, gara-gara harus jaga kantor kan, ketua kan. Siap. Nah, itu yang kemudian pengalaman yang berkesan. Ya. Untuk sangat membekas juga pastinya. Sangat membekas, ada lubang peluru, baru kita buka. Baru saya buka nih. Bahwa di kantor kita ada lubang peluru, 13 lubang peluru di kantor kita. Oh iya. Mbak nggak tahu ya? Nggak tahu, Mbak. Makanya gue ingat, zamannya Pak Aban, kami bersepakat, setelah 2019 itu setelah gedung kita dikepung ini, dan kemudian dilemparin bom molotov, pas malam, pas pagi atau siangnya, tiba-tiba ada laporan dari staf, Pak, kayak ada lubang gitu. Itu lubang peluru, pas dicek sama teman forensik, Mabes Polri, betul lubang peluru. Wah. Ada 13 lubang peluru, 3 di bawah lantai 3, berapa di lantai 4, dan paling banyak lantai 5. Karena lantai 5 nggak ada siripnya kan? Oh, baru tahu saya Pak Ketua. Baru tahu? Wah, itu jadi baru tahu. agak deg-degan setelah ini. Ya itulah Bawaslu ya, pengalaman menjadi bahwa kita tutup ini juga kepada staf agar tidak terjadi ketidaknyamanan dalam bekerja. Kenapa? Karena kalau kita sebar kepada publik belum apa-apa, itu akan jadi persoalan nanti bahwa ini pemilu itu menakutkan. Enggak lah. Pemilu itu menyenangkan. Efek-efek seperti ini ya, kalau kata Bung Karno, riak-riak dalam revolusi aja ini. Riak-riak dalam revolusi aja. Di bawah riang gembira. Di bawah riang gembira aja. Kita kemudian pakai Pepsodent keluar karena banyak gas air mata. Gas air mata. Mbak mengalami pasti. Betul. Sesak masih di dalam sini. Ya. Saya ingat betul 2019 saat itu, saat bulan Ramadan juga saat ya Pak bulan Ketua. Ramadan. Kami masih ingat ada ingin Pak Prabowo sama Pak Sandiaga Uno ingin sholat tarawih di depan. Iya. Dan kami menghubungi seluruh jaringan kami kepada teman-teman partai politik agar Pak Prabowo tidak sholat tarawih di depan. Karena jika ada masalah, turbulensi terhadap keadaan negara akan bermasalah. Pak Ketua izin tadi kalau mendengar cerita pengalaman yang paling berkesan yang sudah tadi Pak Ketua ceritakan kan itu cenderung sebetulnya menyeramkan gitu ya Pak Ketua. Tapi apakah ini sampai akhirnya membuat Pak Ketua kapok atau justru? Enggak, makanya jadi periode kedua kan. Justru lebih tertantang gitu. Pengalaman saya di Papua, teman-teman Papua itu menarik. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana kemudian mereka memahami konteks budaya lokal, itu penting. Jadi Bawaslu juga tidak boleh terpisah dari realita masyarakat yang ada. Ada pengaruh-pengaruh budaya, ada pengaruh-pengaruh konteks lokal yang kita tidak melihat, ada pengaruh-pengaruh netas ASN dan kawan-kawan yang berbeda. Dan itu membuat
apa ya? Saya ini dosen, jadi pengalaman sebagai penyelenggara pertama kali ya, yang turun ke lapangan sebelumnya kan tahun 99 pemantau, 2004 jadi staff. Ya staff pasti sering ke bawah lah ya. Walaupun tidak langsung berhadapan dengan teman-teman pemilih dan juga yang melakukan kampanye. Sekarang baru mengalami, pada saat itu saya masih ingat, saya ngomong sama Prof. Saldi pada sebagai ketua Pansel di 2017 itu, 2016. Saya seringnya di belakang meja. Pengen mengalami hal-hal yang di lapangan. Akhirnya Allah kasih gitu. Pengalaman-pengalaman itu. Dan gak tanggung-tanggung ya Pak Ketua? Iya, pengalaman misalnya mengawasi PSU Meibrat. Meibrat itu lebih dari 1 M loh, 1 TPS. Pembiayaannya. PSU pada saat itu hanya 90 berapa, 99 tidak salah DPT-nya. Yang menarik pada saat itu dari Menko Polhukam, dulu punya namanya Despilkada, hadir kan, terus kemudian saya terpanggil kan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian jam 12 menjelang penutupan TPS, jam 12:30 itu, kepala pada situ Astep di Kemenko Polhukam bisik, Mas Bagja, izin kita keluar dari sini, dari TPS, karena sudah mulai rame, sudah mulai ada yang banting-banting kursi di TPS-nya. Saya bilang, enggak, saya mau mengikuti penghitungan suara. Luar biasa. Mas, izin mas harus keluar dari sini. Loh, kenapa, Pak Jenderal? Itu di atas bukit situ sudah mulai ada pergerakan masyarakat. Di bawah juga sudah mulai rame. Kalau Mas nanti, ini daerah lembah. Kalau Mas terjebak di sini, nanti di media sebutannya, ada anggota KPU juga namanya Mas Wahyu, Mas Wahyu KPU dulu. Anggota KPU dan anggota Bawaslu disandera di TPS. Biar seperti itu pemberitaannya. Tolong, ini analisa keamanan kami. Kalau seperti itu, evakuasinya akan sangat sulit. Kalau Mas yang kemudian, penyelenggara pusat yang kemudian tertahan di sini. Evakuasinya agak sulit. Oh gitu ya, Pak Jenderal ya? Ya Mas, coba difikirkan baik-baik. Dan habis itu, nanti kalau Mas ditahan di sini, agak sulit keluar dari sini, nanti Kapolda bisa dipindahin nih Mas, gara-gara Mas. Oh iya, kalau gitu saya keluar. Akhirnya saya keluar dari PSU di Meibrat pada saat itu. Keluar dari TPS itu. Karena hanya 1 TPS kan. Karena TPS itu menentukan 20 suara kalau tidak salah. Bupati ditentukan oleh 20 suara. Kemenangan 20 suara. Sangat menentukan ya. Sangat menentukan. Makanya every vote counted itu, setiap suara itu harus dihitung. Ini kan seperti itu. Karena dengan 20 suara bisa menentukan siapa, atau kemarin ini 1 suara bisa menentukan siapa calon anggota DPR. Betul. Bahkan ada anggota DPR yang punya suara yang sama. Pernah ada kejadian. Oh, di daerah mana itu? Ada di daerah mana? Daerah Sumatera kalau tidak salah itu. Suaranya sama. Wah, sengit itu pasti ya. Iya. Itu menurut saya menariknya, dan itu ada gium pemilu yang harus kita makanya saya marah ketika ada yang main-main dengan suara. Sepakat. Suara itu tidak boleh permainkan, tidak boleh kemudian beralih dan lain-lain. Karena kalau ini beralih, maka kemurnian pemilu itu bermasalah. Sepakat Pak Ketua. Itu yang paling penting. Jadi tidak boleh ada kemudian suara melayang-layang. Pindah kemana, pindah ke sini, itu tidak boleh. Siap. Nah, sahabat Bawaslu, tentunya menjadi suatu pimpinan di lembaga Bawaslu bukan hal yang mudah ya Pak Ketua. Banyak sekali tadi peristiwa-peristiwa di balik layar yang sahabat Bawaslu pasti tidak menyangka-nyangka, baik itu ancaman dan sebagainya, tapi tidak membuat Pak Ketua gentar dalam menjalankan tugas-tugasnya. Luar biasa sekali. Nah, Pak Ketua memasuki di tahun 2024 ini kan tentunya menjadi tahun yang cukup berat bagi penyelenggara pemilu. Betul. Karena sudah melaksanakan tahapan pemilu, dilanjut lagi dengan tahapan pemilihan serentak. Mungkin boleh Pak Ketua memberikan semangat nih kepada jajaran rekan-rekan Bawaslu Provinsi dan juga Kabupaten Kota dan juga jajaran lainnya supaya tetap
sehat mental, sehat psikis, dan tetap riang gembira nih mengawal proses demokrasi ini? Kami, mungkin saya ya, dalam kehidupan itu selalu setiap masalah itu akan terselesaikan. Dan setiap masalah yang terselesaikan akan ada masalah lagi. Jadi jangan baperan, ini nggak selesai masalah, ini pasti selesai insya Allah. Tapi selesainya kadang-kadang harus berhasil, kadang-kadang gagal. Nah itu juga harus dihitung lah. Yap. Kalau kegagalan itu harus ada jadi pembelajaran. Itu harus itu yang harus kita lalui ya. Yap. Bahwa kegagalan ataupun keberhasilan itu masalah dari bagaimana kita melakukan persiapan. Nah, teman-teman semua kan sudah melalui nih pemilu. Pemilu ini berat, sudah dilalui. Sekarang pilkada lebih berat lagi. Untuk di konteks daerah ya, lebih berat pilkada. Jadi tolong, sekarang sudah tahapannya kampanye, menjelang akhir. Kalau dalam tentara nih, the final battle-nya sekarang. Jangan sampai kita kalah dalam pertempuran dan peperangan. Jadi bolehlah satu kali kalah dalam pertempuran, tapi tidak boleh kalah dalam peperangan. The final battle itu menentukan akhir dari peperangan. Peperangan kapan? Nanti pada saat rekapitulasi. Jadi proses-proses kampanye diawasi dengan baik, persiapkan diri, kemampuan dalam membaca undang-undang, membaca peraturan itu sangat penting. Itu yang harus dilakukan teman-teman pengawas pemilu. Kemudian berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ada yang harus kita awasi, ya betul. Yang namanya pemerintah daerah, ASN ini wajib kita awasi. Kalau dia macam-macam kan, melanggar aturan, ada potensi melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi sebagai warga, tidak semua yang seperti itu. 1-2 lah, hanya oknum lah. Dan kita harapkan dengan lembaganya, kita tetap melakukan koordinasi yang baik. Apalagi dengan kakak kandung kita, namanya Komisi Pemilihan Umum. Nah, dan juga kalau misalnya Bawaslu mengawasi, jangan dianggap sebagai Bawaslu tidak suka KPU. Tidak. Bawaslu mencintai KPU itu. Karena kalau tidak diawasi, yang namanya kekuasaan itu, kekuasaan paling utama kan di KPU. Penyelenggara utama itu KPU. Jika tidak diawasi, ada namanya kesombongan tersendiri. Kalau sudah seperti itu, nah itu paling berbahaya dalam konteks penyelenggaraan suatu acara atau penyelenggaraan pemilihan umum atau penyelenggaraan kekuasaan. Kenapa? Saya selalu ajarkan kepada teman-teman di hukum tata negara. Kenapa kemudian ada lembaga-lembaga negara yang akhirnya melahirkan namanya check and balances. Ada adagium awal dalam kekuasaan. Ini kan kekuasaan. Kita kan melakukan ajang kompetisi, penyelenggaraan kompetisi untuk merebut kekuasaan. Jadi dalam adagium kekuasaan itu, Lord Acton pernah ngomong seperti ini. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Jadi kekuasaan besar. Kenapa KPU kemudian harus diawasi? Kan ada cenderung bermasalah gitu. Kalau tidak diawasi. Betul. Oleh sebab itu, apalagi kalau kekuasaan itu tanpa pengawasan, betul sekali. Pasti absolut bermasalah. Gitu. Jadi memang bentuk pengawasan ini bentuk cinta kita. Bentuk cinta kita kepada KPU. Jadi kalau kemudian, alhamdulillah Pak KPU dan Bawaslu-nya baik-baik saja. Iya, kita baik-baik saja. Jangan anggap kemudian kita mengawasi KPU sebagai tidak baik-baik saja. Tidak. Kita berbeda pendapat wajar dalam beberapa di lapangan menerjemahkan aturan, kemungkinan kita bisa berbeda pendapat. Tapi dalam perbedaan pendapat itu jangan sampai membingungkan para pemilih, warga negara. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita berbeda misalnya, tapi juga misalnya KPU tidak memberikan akses, itu juga jadi persoalan. Akses yang tertutup itu menandakan bahwa yang bersangkutan takut diawasi. Kalau yang bersangkutan takut diawasi, berarti ada permasalahan di diri yang bersangkutan. Itu tanda KPU bermasalah. Semakin KPU menutup, KPU berarti semakin bermasalah. Jadi memang harus transparan. Harus transparan, terbuka. Nama sistem informasi Sirekap. Saya sampai
buat joke aja. Yang Sirekap itu terbuka. Ada game awalnya. Pembuatan sistem informasi itu adalah transparansi. Ya. Kok jadi tertutup? Nah, ada masalah dong. Kan KPK pernah bilang, kalau bersih kenapa risih? Nah, itu masuk lagi kan. Jadi saya kira teman-teman KPU juga patut kemudian, ini bentuk cinta kami terhadap KPU. Ya. Kita sama penyelenggara kok, tidak ada kemudian ingin KPU itu bermasalah, enggak. Kalau pemilu berhasil, pilkada berhasil, yang paling ditepuk tangan siapa? KPU. Kalau pilkada pemilu bermasalah, yang dicaci pertama kali siapa? Bawaslu. Yakin itu, Bawaslu. Gimana sih pengawasannya? Makanya saya sampaikan kepada teman-teman di tingkat provinsi dan kota, kaitannya jalan sepi. Kita tepuk tangan hanya pada saat rakor. Iya. Pada saat pengawasan nggak ada yang tepuk tangan Bawaslu, jarang sekali. Masyarakat juga harus tahu kok. Ya. Oleh sebab itu jangan baperan. Jadi Bawaslu provinsi, Bawaslu kota, jangan baperan. Siap. Ini biasa-biasa lah. Ini ya kalau mau nangis cukup di rumah aja. Gitu. Jadi jangan sampai hal-hal ini dibawa ke rumah. Makanya saya selalu minta tidak dibawa ke rumah. Selesai di kantor gitu ya Pak ya? Semua selesai di kantor. Siap. Kalau perlu ya cerita dengan teman-teman di kantor dan teman-teman. Ya staf juga perlu kita ngobrol kok. Staf juga banyak yang kemudian mendapatkan tekanan. Ya kita wajar melakukan pengawasan. Karena ada game-nya juga. Manusia itu tidak suka diawasi. Mbak juga tidak suka diawasi oleh suami misalnya. Nah, itu juga jadi hal-hal yang saya kira kita ada dalam lingkungan pengawasannya agak berbeda. Kita bukan penyelenggara utama. Ya. Kita melakukan pengawasan dan orang itu tidak suka untuk diawasi. Jadi pesan saya kepada teman-teman, persiapkan diri, kemampuan dan juga persiapan mental untuk kemudian melakukan pengawasan. Pulang ke rumah kalau sudah waktunya pulang. Ini selalu diingatkan oleh istri saya kan. Jadi jangan bawa masalah kantor ke rumah. Itu yang saya dan istri juga selalu, jangan kalau kantor jangan dibawa ke rumah karena akan jadi persoalan. Dan jika ada masalah bisa cerita juga sama pasangan, sama juga kolega di kantor, ceritakan. Jika tidak bisa kemudian Anda pikul. Betul. Jadi masalah itu jangan dipikul sendiri. Masalah itu harus kita share kadang-kadang. Sharing itu penting. Sharing itu caring sebutannya kan. Jadi jangan sampai kemudian gua ada masalah nih. Oh enggak. Ceritakan saja. Nanti kita bisa cari solusi sama-sama. Itu harus diperhatikan teman-teman Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota. Tidak boleh baperan. Kemudian lakukan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian banggalah sebagai pengawas. Siap. Walaupun ini jalan sepi, tanpa tepuk tangan, kita lah yang bisa berbangga diri kita sendiri. Betul. Kita bisa melakukan pengawasan tanpa kemudian tergadai idealisme kita. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang tidak tercapai secara ideal, wajar. Tidak semua dalam kehidupan itu bisa tercapai secara ideal. Ada 1-2 yang kemudian kita lulus dalam pengawasan, tapi jangan sampai kita kalah tadi dalam seluruh proses-proses tahapan yang ada. Saya kira ini penting untuk kita pahami bersama dan semangat buat teman-teman Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota. Panwascam yang sekarang sudah melakukan pengawasan, Panwas kelurahan desa, sebentar lagi ada pengawas TPS. Betul. Lakukan tugas sebaik-baiknya. LHP itu sangat penting. LHP itu tidak hanya menunjukkan adanya potensi pelanggaran ataupun pelanggaran, tapi juga menunjukkan ada prestasi misalnya. Misalnya LHP tentang TPSA yang kemudian berhasil membuat nyaman pemilihnya. Antriannya tidak panjang, kemudian selesai tepat waktu, itu perlu disampaikan dalam LHP. Jangan kemudian yang jelek-jelek saja gitu loh. Jadi kita juga patut mengapresiasi teman-teman KPPS. Sepakat. Ketua. Iya, mereka misalnya buat baju daerah, itu kadang-kadang tanpa biaya loh dari negara. 1,5 kan, cuman penyelenggaraan KPPS itu. Sewa tempat dan kawan-kawan, tenda. Itu juga sudah ini ya segitulah memang ya.
kemudian teman-teman sudah buat apa, kemudian ada musiknya, ada apanya. Musik ya bukan kemudian terganggu, ya nggak boleh terganggu juga ya. Dan itu sepertinya ada apa, ramai tapi gembira. Iya. Dan Supaya pemilu menarik ini juga ya, iya, pemilu kita hadir. juga kan jangan sampai baperannya kekencengan itu loh. Iya. Lihat aja pada saat penghitungan suara, siap presidennya nih, hore, biasa aja kan, nggak udah kemudian pukul-pukulan di TPS nggak ada, bakar-bakar TPS nggak ada. Itulah kehebatan Indonesia itu. Yep. Oleh sebab itu bersyukur jadi pengawas pemilu di Indonesia, kita bisa mengawasi dengan riang gembira tadi, walaupun pasti ada masalah, dan yakinlah permasalahan itu pasti selesai. Siap. Karena janji Tuhan kan demikian. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Betul setiap sekali. kemudahan juga akan ada kesulitan. Jadi jangan terlalu gembira, jangan juga terlalu sedih. Biasa saja. Ya gembira boleh, sedih boleh, itu wajar dalam satu perjalanan tugas kita sebagai pengawas pemilu. Saya kira demikian, teman-teman harus melakukan pengawasan dengan baik. Gali sebanyak apapun potensi yang ada dalam masyarakat agar pemilu kita semakin baik. Kita harus menghargai KPU. Bentuk kritik kita, bentuk pengawasan kita adalah bentuk sayang kita kepada kakak kita. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tanda cinta kita ya. Betul. Baik, Pak Ketua, tadi kan pesan untuk jajaran kita ya. Boleh dong untuk masyarakat kita supaya ikut mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Pemilihan umum, pilkada serentak adalah menentukan calon-calon kepala daerah dan calon pemimpin daerah yang menentukan nasib daerah tersebut 5 tahun ke depan. Pilihlah yang tanpa politik uang. Pilihlah dengan keyakinan masyarakat bahwa calon kepala daerah yang terbaik. Lihat track record-nya, lihat seluruh apa yang dilakukan untuk masyarakat. Dan yakinkan diri bahwa itu pilihan terbaik. Ke TPS, harus datang ke TPS. Jangan kemudian yakin doang tapi nggak datang ke TPS. Datang ke TPS, coblos, dan kemudian laporkan kepada kami jika ada yang menawarkan politik uang. Kemudian cegah politik uang. Ingat, masa depan 5 tahun itu tidak akan bisa tergadai oleh uang 100.000, 200.000, ataupun lebih daripada itu. Karena keadaan jalan, sekolah, kemudian pasar, ketertiban pasar, dan kawan-kawan ditentukan oleh kepala daerah yang akan Anda pilih. Itu yang paling penting. Oke, luar biasa. Tidak terasa sahabat Bawaslu, sudah 30 menit Pak Ketua mendampingi kita di podcast Bawaslu. Mungkin sebelum kita mengakhiri episode podcast kali ini, kita tagline bersama Pak Ketua. Siap. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak Ketua. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.